Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di kali ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ke-6 dengan judul lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Nah, kita akan pelajari bagaimana kesaksian orang-orang yang telah hidup bersama Yesus pada saat itu dan menyaksikan sendiri kehidupan bersama dengan Yesus. Sebelumnya, kita boleh sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang begitu baik, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami akan belajar sekolah sahabat-Mu, di mana kami akan menyaksikan kesaksian tentang Engkau melalui orang-orang yang hidup pada zaman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua pelajaran sekolah sahabat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita akan sama-sama membuka dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32. Di Yohanes 12 ayat 32 ini mengatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Nah, Yesus ketika hidup di dunia ini, Dia tidak hanya mengucapkan kesaksian tentang dirinya saja. Tidak hanya mengatakan hal-hal yang menakjubkan tentang dirinya. Tetapi dia melakukan, dia menampilkan dan memberikan mukjizat yang menyatakan dirinya adalah seorang Mesias. Nah, di sepanjang pekan ini kita akan mempelajari bagaimana kesaksian tentang orang-orang mengenai Yesus yang adalah Mesias itu sendiri. Kalau kita lihat di pelajaran yang hari Minggu, di mana di situ kerendahan hati Yohanes Pembaptis kembali bersaksi. Nah, diawali dengan perselisihan antara murid-murid Yohanes dan juga seorang Yahudi yang di sini tidak disebutkan namanya. Tetapi perselisihan itu mengenai tentang Yesus Kristus. Nah, ketika mereka berselisih, mereka membawa perselisihan mereka itu kepada Yohanes. Kita boleh sama-sama membuka dalam Yohanes 3 ayat yang ke-26. Di situ mereka mengatakan bahwa, "Rabi, seorang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah beri kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Nah, di situ murid-murid Yohanes ini cemburu kepada Yesus. Kenapa banyak orang yang pergi kepada Yesus? Dan bahkan mereka sendiri cemburu kepada muridnya sendiri atau gurunya sendiri. Jadi mereka ini cemburu satu dengan yang lain. Nah, di saat situasi seperti itu, Yohanes bisa saja merasa bahwa dirinya itu sangat luar biasa. Bisa saja Yohanes menganggap dirinya itu begitu tinggi. Tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Yohanes. Yohanes tetap memberikan kesaksian dan memberikan yang terbaik untuk Yesus. Nah, di mana Yohanes mengumpamakan sebagai seorang pengantin. Dan Yohanes sendiri itulah pendamping dari mempelai prianya. Dan sedangkan mempelai prianya siapa? Mempelai prianya di sini adalah Yesus itu sendiri. Nah, Yesus adalah mempelai pria dan jemaat adalah mempelai wanita. Dan Yohanes di situ adalah sahabat dari mempelai pria itu sendiri. Nah, jadi walaupun Yohanes memiliki kesempatan untuk meninggikan dirinya, tetapi itu tidak digunakan oleh Yohanes. Malah Yohanes meninggikan Yesus. Yohanes menyampaikan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Yesus adalah mempelai pria itu sendiri yang akan menyambut mempelai wanita, yaitu jemaat. Nah, kita ke hari Senin, di mana pemahaman baru tentang Mesias. Kita ketahui bahwa ada pemahaman baru tentang Mesias ini. Nah, apa sih pemahaman baru tentang Mesias? Di mana orang-orang Yahudi pada saat itu sangat mengharapkan kedatangan Mesias. Mereka
kita lihat dari perjanjian lama, mereka mengharapkan Mesias itu segera datang, Mesias itu segera datang. Dia akan menjadi seorang raja. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Mesias itu sudah diam di antara mereka. Nah, di situ juga Yohanes, kita lihat bahwa ketika Yesus dibaptis, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah. Sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seorang anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, di mana di situ Yohanes melihat di dalam diri Yesus saat Yohanes membaptis Yesus bahwa mereka belum pernah ketemu. Mereka ketemu saja saat Yohanes di dalam kandungan dan Yesus pun juga di dalam kandungan Maria. Nah, di situ pertemuan secara tidak langsung, tetapi ibu Yohanes dan ibu Yesus mereka bertemu. Nah, kita lihat bahwa Yohanes memberikan kesaksian kembali kepada Yesus, di mana Yesus itu adalah memang Mesias. Yohanes kembali menegaskan Yesus itu adalah Mesias karena kutipan di dalam Yesaya itu mengatakan bahwa dia seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Nah, kita melihat bahwa Yohanes kenapa bisa mengetahui kalau memang dia Yesus itu adalah Mesias. Kita dapat jawabannya bahwa Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis sebelumnya telah berkata kepadanya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 33 sampai 34, di mana saat itu roh Allah turun. Roh Allah datang saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan Yesus itulah yang membaptis dengan roh kepada setiap orang yang ada dan menyaksikan saat itu. Kita bisa melihat di pelajaran selanjutnya di mana penerimaan dan penolakan. Nah, kita ketahui di dalam kehidupan kita ini pasti ada penolakan, ada juga penerimaan. Kita berbuat baik, ada yang menerima dan ada yang menolak. Itulah yang dihadapi Yesus pada saat itu, di mana orang-orang yang telah diberi makan pada saat itu, yaitu 5.000 orang, mereka menganggap bahwa Yesus, kita akan mengangkat dia sebagai seorang raja. Nah, tetapi perkataan itu seolah-olah sirna, di mana hal itu membuat mereka sangat kecewa ketika sesuatu hal dikatakan oleh Yesus, di mana di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Namun kemudian ketika berbicara dengan mereka di sinagog Kapernaum, dia menjelaskan makanan rohani dari mukjizat tersebut dengan mengatakan, akulah roti hidup. Nah, disitulah mereka makin kecewa. Akhirnya mereka menolak. Bahkan banyak dari mereka menolak Yesus. Dari situ juga ada salah seorang murid-muridnya juga menolak Yesus dan meninggalkan Yesus. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66, di mana murid-muridnya menolak Yesus, meninggalkan Yesus bersama-sama dengan orang banyak itu. Nah, tetapi hal yang luar biasa kita dapat lihat di dalam Yohanes 6 ayat ke-68 sampai 69. Di situ Petrus membuat pengakuannya yang luar biasa. Sebuah kesaksian tentang siapa dia dan apa yang Yesus miliki. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, ini kesaksian dari Petrus bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah.
dari perkataan Yesus itu adalah perkataan yang sangat mulia bagi Petrus pada saat itu. Nah, ini juga menjadi pilihan bagi kita. Kita akan pergi meninggalkan Yesus atau mau menolak atau malah menerima Yesus. Itu semua pilihan kita. Tetapi baiklah kita sama-sama membuat pengakuan seperti Petrus bahwa perkataan yang Tuhan sampaikan itu datangnya dari yang maha kuasa dan yang kudus dari Allah. Nah, dari kesaksian itu di sini hari Rabu kita melihat bahwa kesaksian Bapa, kesaksian dari Allah Bapa sendiri. Kita ketahui bahwa ketika Yesus dibaptis pada saat itu, di situ setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada seekor burung merpati yang turun dari surga. Nah, ketika merpati itu turun, suara dari surga atau dari langit terdengar bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah kesaksian dari Bapa tentang Yesus, bahwa kehidupan Yesus itulah yang berkenan di hadapan Bapa. Dan kita dapat lihat bahwa kesaksian dari Allah Bapa ini dapat menguatkan kita bahwa Yesus itu adalah Mesias yang hidup dan Mesias yang benar-benar menebus dosa manusia. Nah, dari kesaksian Bapa ini kita lihat bahwa pada titik ini segala tanggapan atas perkataan Yesus dalam Yohanes 12 ayat yang ke-28. Bapa, memuliakanlah namamu. Bapa kembali berbicara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-28. Jadi, ketika Yesus memuliakan Bapa, Dia atau Bapa akan kembali berbicara dari surga. Aku telah memuliakannya. Bapa telah memuliakan Yesus. Dan kembali lagi, Bapa akan memuliakannya kembali. Nah, inilah kesaksian dari Bapa yang di surga. Kita boleh sama-sama lihat di hari Kamis, di mana kesaksian banyak orang. Kesaksian banyak orang ini begitu luar biasa. Yohanes telah mencatat berkali-kali pernyataan-pernyataan yang Yesus yang sangat berani tentang dirinya, tentang siapa dirinya dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Kalimat yang dikutip dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 38 adalah contoh dari apa yang Yesus katakan tentang dirinya dan apa yang akan Dia lakukan kepada semua orang yang datang kepadanya. Ini juga merupakan pengakuan yang menakjubkan. Nah, jadi dari kesaksian Yohanes mencatat bukunya ini bahwa Yesus telah memberikan pengakuan yang menakjubkan tentang dirinya sendiri, dan Yesus melalui mukjizat-mukjizatnya telah memberikan kesaksian tentang dirinya juga. Nah, di sini pun banyak orang yang menyaksikan tentang kehidupan Yesus. Tetapi hal ini membawa argumen bahwa Mesias tidak akan datang dari Galilea, bahwa Dia harus berasal dari garis keturunan Daud dan harus dilahirkan di Bethlehem. Semua hal itu benar tentang Yesus. Bandingkan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Dan juga meskipun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini, di situ juga banyak orang yang mengetahui tentang kehidupan Yesus. Walaupun sangat banyak juga mereka tidak mengetahui siapa sih Yesus, dan mengapa banyak orang yang mengagumkan juga Dia. Nah, kita lihat, kita pernah mengetahui tentang seorang Nikodemus, di mana Nikodemus ini, apakah dia menerima Yesus? Sedangkan dia seorang dari ahli Taurat atau barisan orang-orang Farisi juga. Tetapi apakah Nikodemus menerima Yesus? Pertanyaannya.
Nah, kita lihat meskipun gambaran ini tidak membuktikan bahwa Nikodemus pernah menerima Yesus, antara peristiwa ini dan ada pada yang ia lakukan setelah Yesus mati. Nah, kita lihat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-39 sampai 40. Kitab suci memberikan bukti bahwa Nikodemus benar-benar percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus. Dan jawabnya dari pernyataan mereka adalah iya, karena pada kenyataannya salah satu orang Farisi percaya kepadanya. Nah, bayangkan, salah satu orang Farisi yang pada saat itu sangat menentang pengajaran tentang Yesus, tetapi Nikodemus mempercayai Yesus, dan Nikodemus bisa bersama-sama dengan Yesus. Lalu apa buktinya? Kita lihat Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus belajar kepada Yesus, walaupun secara diam-diam. Tetapi pada saat kematian Yesus, di situ Nikodemus menyatakan dirinya bahwa ia percaya kepada Yesus seutuhnya. Nah, lalu kesaksian dari keseluruhan pelajaran kita ini, kepada siapakah kita akan pergi? Nah, hari Jumat mengatakan bahwa kepada siapakah kami akan pergi? Nah, tidak memungkinkan meninggalkan ajaran Kristus, pelajarannya tentang kasih dan kemurahan, lalu pergi kepada kegelapan, kurang percaya, kepada kejahatan dunia, sementara juru selamat ditinggalkan. Mengungkapkan iman murid-murid, engkau adalah Mesias. Memikirkan apa kehilangan jangkar bagi jiwa mereka, memenuhi mereka dengan ketakutan dan kepedihan. Tidak mempunyai juru selamat berarti hanyut di lautan yang gelap dan banyak angin ribut. Nah, kita dapat lihat kepada siapa kita akan pergi. Semua orang sudah memberikan kesaksian tentang Yesus. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. 5.000 orang telah memberikan kesaksian kepada Yesus. Dan Nikodemus yang dibilang orang Farisi telah memberikan kesaksian juga kepada Yesus, yang pada saat itu menolak, banyak kaumnya menolak ajaran Yesus. Dan bahkan yang lebih luar biasa, Bapa sendiri memberikan kesaksian tentang Yesus. Lalu kita akan meninggalkan Yesus atau mau menerima Yesus? Seperti tadi, menolak atau menerima. Ketika kita menolak Yesus, berarti kita akan hanyut di lautan yang sangat dalam, sangat gelap, dan tidak ada dasarnya. Tetapi ketika kita menerima Yesus, kita memiliki jangkar yang sangat kuat. Kita memiliki pegangan yang sangat erat. Dan kita memiliki jaminan hidup yang luar biasa di dalam Kristus. Nah, lalu ketika kita sudah memilih Yesus, maukah kita bersaksi bagi Dia? Maukah kita memuliakan Dia? Atau kita hanya diam mengurung diri di kamar? Atau mau diam mengurung diri di rumah kita, tidak mau memberikan kesaksian tentang Dia? Mari, saudara-saudara, ketika kita menerima Yesus, ketika kita benar mengakui Yesus itu juru selamat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga mau menerima Yesus, tidak menolak, tetapi mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, dan supaya mereka mengetahui bahwa Yesuslah penyelamat bagi mereka, dan mereka memiliki jaminan hidup yang kekal, bukan hanya kita saja. Nah, mungkin pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati.